Halo, perkenalkan nama saya Natasha Benita Christine dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengenalkan topik dari tugas akhir saya yaitu teori permainan dari polusi udara. Untuk memulai video ini, saya akan menjelaskan latar belakang dari masalah ini untuk mengenalkan masalahnya. Dan latar belakang dari masalah beranjak dari fakta bahwa polusi udara bukanlah masalah asing bagi kita. Misalnya saja di ibu kota negara kita, Indonesia, telah terjadi krisis kualitas udara yang telah berlangsung sejak lama. Dan akhir-akhir ini, masalah ini menjadi sorotan kembali karena besarnya dampak yang diakibatkan ke kesehatan masyarakat sekitar. Fakta menarik dari masalah ini juga adalah fakta bahwa polusi udara bukanlah masalah sederhana yang dapat diselesaikan secara lokal. Jadi untuk menyelesaikan masalah suatu kota, kita tidak dapat fokus saja pada kota tersebut. Namun faktanya, polusi udara bersifat kompleks karena merupakan masalah lintas batas. Misalnya pada penelitian yang terjadi pada tahun 2020, faktanya polusi di Jakarta dipengaruhi juga oleh kota-kota lain di Jawa Barat. Masalah yang sama juga dapat dilihat pada Asia Tenggara. Terdapat masalah rutin di ASEAN ketika polusi suatu negara terbawa ke negara lainnya. Contohnya di gambar ini adalah foto kota Malaysia di Malaysia yang dikotori oleh kebakaran hutan di Sumatera. Foto ini diambil pada tahun 2015, namun pada tahun 2023 terjadi juga masalah yang serupa, yaitu terdapat kebakaran hutan di Sumatera yang mengotori negara sekitar. Dan fakta menarik dari masalah ini juga adalah karena sebenarnya sudah ada perjanjian yang meregulasi masalah ini pada tahun 2002 dengan judul pada foto ini. Namun sejauh ini belum ada usaha konkret yang dilakukan pada negara-negara di ASEAN yang efektif untuk mengatasi masalah polusi lintas batas ini. Dari latar belakang yang dijelaskan, mungkin kita tertarik untuk bertanya apakah ada cara matematis untuk menganalisis masalah ini. Mungkin dengan menganalisisnya, akhirnya kita dapat merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasi masalahnya. Dan pada tugas akhir ini, saya ingin berargumen bahwa teori permainan dapat digunakan untuk melakukan analisis ini. Dan hal yang mendukung hal tersebut adalah fakta bahwa teori permainan dapat digunakan untuk menganalisis konflik. Konsep konflik sendiri telah ada dengan adanya peradaban kemanusiaan, namun pendekatan saintifik untuk mengkajinya baru ada sejak sekitar seabad yang lalu. Dan teori permainan adalah konsep yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis konflik tersebut. Dan konflik yang dimaksud adalah situasi ketika terdapat sejumlah individu dengan kepentingan yang saling bertabrakan. Dan polusi udara dapat dipandang sebagai konflik, tepatnya konflik antara sejumlah negara atau kota. Dan konflik ini timbul karena polusi udara pada suatu daerah dapat terbawa ke daerah lainnya. Jadi jika suatu negara tertarik untuk meminimalisasi polusi mereka, mungkin upaya tersebut gagal jika negara lain tetap mengirimkan polusi ke negara tersebut. Dan selanjutnya akan dibahas bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini. Dan metode pertama yang dilakukan adalah memahami model permainan yang telah ada. Dan model yang digunakan didasari oleh model pada paper ini dengan judul Game Theory of Pollution yang ditulis oleh Schuller dan kawan-kawan pada tahun 2017. Dan secara ringkas, model permainan yang digunakan adalah model permainan diferensial, di mana pemainnya adalah negara-negara pada suatu wilayah, lalu keadaan sistem direpresentasikan oleh stok polusi untuk tiap negara, dan variabel kontrol juga berhubungan dengan cara suatu negara dapat menentukan tingkat investasi ke kebijakan ramah lingkungan pada suatu waktu. Dan selanjutnya, untuk fungsi payoff tiap negara direpresentasikan oleh biaya polusi yang ingin mereka minimumkan. Dan terakhir, ada dua jenis perilaku yang ditinjau. Pertama adalah perilaku non-kooperatif yang relevan pada kasus, misalnya pada kasus ASEAN, karena faktanya walaupun sudah ada perjanjian, mereka tetap belum menyelesaikan masalah ini sehingga dapat dilihat sebagai negara-negara dilihat sebagai agen yang self-interested atau hanya fokus ke masalah mereka sendiri. Dan terakhir ada perilaku imitasi, yaitu perilaku yang mudah kita temukan di kehidupan nyata, yaitu ketika seorang agen justru tertarik untuk meniru
perilaku agen lainnya daripada ingin mengoptimalkan fungsi payoff atau keadaan mereka. Dan terakhir, langkah selanjutnya untuk mengaplikasikan atau mengembangkan model yang ada adalah pertama dengan mengimplementasikan model dengan melihat negara-negara di ASEAN sebagai pemainnya. Dan selanjutnya adalah untuk menentukan solusi permainan, maka perlu dicari metode numerik untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalamnya. Di mana ada 2 masalah numerik di permainan ini. Dan terakhir adalah merumuskan cara menentukan parameter tingkat suatu negara mengotori negara lainnya berdasarkan data meteorologis. Dan sekian pengenalan dari topik tugas akhir saya. Terima kasih.